Perisian permainan tradisional masyarakat Lombok di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, rekreatifnya ada, sehingga ke depan juga akan terus tumbuh dan berkembang. Sebagai bentuk ekspresi kultural masyarakat semula dalam rangka meminta hujan. Salah satu kearifan lokal atau budaya yang perlu dilestarikan dalam rangka menghadapi tantangan global. Lalu santekan kedua naik beraya, doa badang rame yang pandai koma. Perisian adalah kesenian tradisional masyarakat Lombok. Perisian ini menggunakan alat pemukul yang namanya rotan, atau bahasa Lomboknya disebut pencalin. Dan alat tamengnya disebutkan indi yang terbuat daripada kulit sapi yang berukuran lebarnya 45 cm dengan panjangnya 60 cm. Kata perisian, kalau kita ambil dari etimologi, asal katanya ada prise. Prise ini sebagai tameng. Nah, dan ini saya kira ini peradaban Nusantara, ya, di mana-mana masyarakat mengenal prise ini, perisai atau tameng ini. Perisian ini dilakukan oleh laki-laki, anak-anak, remaja, dan dewasa. Target utama daripada perisian ini adalah mengenai sasaran pada kepala. Bermula sekitar abad ke-13 sebagai sebuah aktivitas ritual masyarakat dalam rangka meminta hujan. Karena di Lombok pada masa itu sering dilanda kekeringan, menyebabkan perisian kerap terjadi di mana-mana. Semula kegiatan ini muncul di wilayah utara, kemudian berkembang ke daerah selatan. Poros pengembangan kebudayaan utara selatan ini masih kita bisa lihat hingga sekarang. Di Lombok Utara, kegiatan perisian masih terus dilaksanakan sebagai aktivitas ekspresi kebudayaan masyarakat, demikian juga di selatan. Permainan perisian diperoleh secara alami oleh masyarakat Lombok.
Itu karena kebutuhan zaman. Itu akhirnya diadakan pertandingan-pertandingan, event-event dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, dan 10 Lombok. Pada masa kini, perselisihan ini mestinya kita tempatkan sebagai sebuah kekayaan kultural, sebagai bentuk ekspresi kultural masyarakat yang secara fungsional bisa digunakan sebagai hiburan, bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi, dan sekaligus sebagai pendidikan kesatriaan. Dengan irama gendang yang ritmik, kemudian pergerakan, emosi penonton juga seakan larut menyatu dengan permainan yang sedang diperagakan, sehingga inilah yang dari waktu ke waktu perselisihan itu terus diterima. Dalam situasi keterbatasan sarana transportasi dan sebagainya di Lombok pada tahun 50-an 60-an, kegiatan perselisihan ini salah satu ajang yang menarik bagi mereka untuk saling kunjung mengunjungi gitu, dari arna yang satu ke arna yang lain. Di Lombok Tengah bagian selatan misalnya, kegiatan perselisihan ini selalu dilakukan ketika ada hajatan desa. Apakah itu kaitannya dengan membangun desa, bergotong royong, atau acara-acara ritual desa yang kaitannya dengan agraris, umpamanya bersih desa, memulai pertanian dan sebagainya. Mudah-mudahan jaki suara engkang selalu berkelana. Di wilayah utara hingga sekarang, terutama di kawasan-kawasan yang masih memiliki masjid kuno, itu perselisihan selalu dilakukan pada saat perayaan atau peringatan Maulid Adat. Ini sebagai aktivitas rutin masyarakat di kawasan utara, di Kaki Rinjani yang memiliki masjid adat. Bahkan di wilayah ini, perselisihan itu lebih unik, dilakukan pada malam hari, dan di ujung penjalinnya itu, di ujung alat pukulnya itu diberikan besi sebagai tambahan. Mereka masih melakukan latihan-latihan, kepekaan dilakukan pada malam hari dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya mereka untuk bagaimana menjadi pepadu yang sejatinya gitu. Perselisihan ini tidak hanya mengadu kesamaptaan, mengadu ketangkasan, tetapi juga sudah ada aspek-aspek mitis masuk. Ada istilahnya kalau di masyarakat Sasak itu ada adu bebadong umpamanya, adu mantra, adu kesaktian. Baik dalam kaitannya dengan kemampuan menaklukkan musuhnya maupun dalam kemampuan mengobati musuhnya. Secara satria, ketika dia mengalami cedera, dia akan diobati oleh musuhnya.
orang tanding untuk terjun ke lapangan itu ritual-ritualnya ada. Katakanlah ritual dalam hal bagaimana memiliki tenaga yang kuat, sehingga pepadu itu benar-benar merasa sudah laki-laki dan siap tempur untuk itu. Kalau saya ditanya, siapakah pepadu Prisian itu? Nah, pepadu Prisian itu adalah tidak semua yang bertarung dalam Prisian itu disebut pepadu. Nah, pepadu itu pun punya kriteria tersendiri. Itu pun harus diseleksi dengan alam. Ada beberapa tingkatan pepadu, ada pepadu ambaran, ada pepadu totos, ada pepadu pilih tanding, dan ada pepadu mati tanding. Hakikat dari pepadu itu adalah seorang petarung sejati yang betul-betul mengedepankan moral, betul-betul mengedepankan silaturahmi, betul-betul bermasyarakat, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Luwe batur-batur niki sebut tiang pepadu, dijuluk tiang bing batu sesele. Tiang seneng lek Presian niki semenjak tiang umur 10 tahun sampai 32 tahun tiang gawe Presian niki. Sengat niki mulai keturunan dengan toak tiang. Dengan toak tiang lain terkenal gawe Presian niki sampai berjuluk burik sesele. Anak tiang kedua luwe Nina mama, nasa mama niki baru umuran 10 tahun. Seneng kita Presian ke anaknya yang tiang latih ya, tiang bina. Ingat tiang lain masa seumuran 10 tahun tiang telatih dengan toak niki gawe Presian. Angkat ya ampun yang kena kewah nih gawe Presian nih. Si melete tahu siaran Presian niki yang pote rajah le dengan tua nu tereng di sini boleh belak tepoko entah numpuk kita wah. Nah setelah nampak cobaan turun main ternyata menenggak nengkaring jatuh persiapan tenaga dengan melalui latihan renang, anak kalu, berari, siapan fisik. Nah baru main. Wah luwe, wah tiang hadapin Presian niki lamun berat jamu sote ya marak nih wah ruan iman nih nih seberapa nih lamun le awak nih jak wah ini kan cok bukti nih iman aja ke gue bengkok wah si gawe Presian nih. Nabi alhamdulillah mentah jerak main datang balik tuatan jemaah arah undangan lalu malik. Tapi ada kelebihannya saran untuk gawe Presian sahabat telui lu itu tahu dengan demenani telui gawe Presian iya kelebihan marak nih Presian ada manfaatnya.
benar lamun tiang hitung gawe presian iki denara mu tiang apa-apa kepeng denara cuma arak kelebihan menyambung tali silaturahim kanco batur-batur no sampai-sampai pepadu sawah tiang-tiang lawan iki sampai jelone jadi sahabat selapu nih padu-padu niki dia narak rasa permusuhan sampai neke. Dalam setiap pertandingan presian tidak diakhiri dengan sebuah sikap permusuhan, walaupun di dalam permainan itu hatta sampai harus mengeluarkan darah sekalipun. Begitu kondisi yang tidak menguntungkan itu terjadi, sama-sama kedua belah pihak dengan para pendukung-pendukungnya juga terlebih kepada dua pemain yang tampil, mereka bersilaturahmi. Jadi kalah menang bukan tujuan di dalam presian ini. Sportivitas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan. Ada daerah-daerah yang boleh dipukul dan tidak boleh dipukul. Dalam pandangan kami perlu ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Salah satunya adalah bagaimana peraturan dalam presian itu yang kalau sekarang mungkin dianggap agak membahayakan ya. Nah, perlu kita atur apakah nanti harus pakai pelindung kepala misalnya dengan alat tertentu sehingga tetap yang menentukan menang itu kalau kena kepala, tapi kepala tetap aman, tidak sampai membahayakan. Saya hitung 3 kali kemudian tak naikkan ini pertanda dia kalah. Setuju? Ya. Dalam sejarah presian di Lombok ada beberapa pepadu yang sangat terkenal baik zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu di Lombok Timur ada Banteng Hitam, Lombok Barat juga ada Macan Tutul. Nah, kalau zaman sekarang itu di Lombok Timur ada Guntur Telu, di Lombok Barat itu ada Beng Batu Sele. Organisasi dan komunitas penggemar presian, pepadu-pepadunya sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Beberapa daerah yang secara historis memang memiliki sejarah nama besar tentang presian. Desa-desa yang dari dulu sudah terkenal sebagai pusat-pusat pepadu. Sampai dengan saat ini mereka berlatih, mereka dari sanalah sumber-sumber pepadu yang tampil di setiap arena-arena ini, dan mereka terus mengembangkan sampai dengan ada regenerasi.
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat konsen dengan berbagai kearifan budaya lokal yang kita miliki. Kami memiliki begitu banyak dan begitu beragam, dari ujung timur Pulau Sumbawa sampai ujung barat Pulau Lombok, yang saya kira perlu dilestarikan. Perisian ini menurut kami salah satu kearifan lokal atau budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung berbagai nilai positif dalam rangka meningkatkan daya saing, ya, membangun daya juang, membangun keberanian sumber daya manusia kita dalam rangka menghadapi tantangan global.